Selamat pagi Bu Ari. Selamat pagi Pak Akan, kebetulan sekali Bapak di sini. Iya, bagaimana kabarnya Bu? Kabarnya saya baik Pak, cuman ada yang mengganjal di hati saya. Oh iya, kalau saya boleh tahu apa yang mengganjal di hati Ibu? Silakan diceritakan Bu. Terima kasih Pak Akan, sudah mau meluangkan waktunya. Jadi begini Pak, saya kan baru habis ngajar. Setiap saya mengajar di kelas ini, saya memperhatikan anak-anak kurang fokus mengikuti pembelajaran. Iya, jadi Ibu punya masalah ya di kelas ya terhadap anak-anak yang kurang fokus. Terus saya juga ingin tahu ya harapan Ibu dari diskusi hari ini bisa Ibu ungkapkan ya. Iya Pak, tentunya dari diskusi hari ini saya mengharapkan solusi bagaimana anak-anak itu supaya fokus mengikuti pembelajaran saya. Oh iya Bu. Terus dari mana Ibu bisa mengetahui bahwa anak-anak kurang fokus untuk belajarnya, Bu? Iya Pak, tentunya itu dari hasil pengamatan saya, anak-anak banyak yang melakukan aktivitas lain saat pembelajaran. Ada yang mengobrol, memandang keluar ke jendela, bahkan ada yang bercanda saat pembelajaran. Oh iya, jadi itu memang hasil dari observasi Ibu ya. Terus kalau saya boleh tahu, strategi apa yang sudah Ibu laksanakan ya, Bu? Untuk strategi sih masih saya pikirkan, Pak. Mungkin saya akan membuat KPD, media pembelajaran yang menarik, kemudian ada PPT interaktif seperti itu. Nah, agar pembelajaran itu tidak monoton dan pembelajaran itu lebih terpusat kepada peserta didik. Oh iya, itu artinya Ibu akan menerapkan atau strategi yang lebih variatif ya, yang nantinya membuat siswa Ibu akan lebih fokus dalam pembelajaran ya, ya Bu ya. Iya, Pak Akan, betul sekali. Untuk saat ini kalau rating skala 1 sampai 10, kira-kira Ibu berada di posisi yang mana Bu? Skala berapa? Ya, untuk skala saat ini ya tentunya masih di skala 5 dan harapan saya nantinya bisa di skala 8, Pak Akan. Kemudian untuk strategi yang Ibu rancang, kira-kira kapan itu bisa dilaksanakan Bu? Ya, untuk strategi yang mungkin saya lakukan itu selain menggunakan LKPD, media pembelajaran yang menarik, kemudian ada PPT interaktif, mungkin saya terlebih dahulu akan melakukan asesmen awal untuk mengetahui kebutuhan belajar anak. Nah, di sini LKPD ini juga akan menyesuaikan dengan kebutuhan belajar dan karakteristik materi yang akan saya ajarkan. Iya, luar biasa sekali rancangan Ibu ya. Uh, untuk penerapannya bisa dilaksanakan dalam waktu yang dekat ya Bu? Ya Pak, secepatnya Pak, sebentar saya akan merancang dan mungkin akan bertanya dengan Pak Andre yang sudah biasa menerapkan pembelajaran yang variatif.
Terus harapan Ibu setelah melaksanakan apa yang Ibu rancang itu, kalau dari skala 1 sampai 10, kira-kira Ibu mengharapkan berada di skala berapa, Bu? Ya, untuk harapan saya sendiri sih Pak Akan, dari apa yang saya sampaikan tadi ya tentunya harapannya di 8 dulu ya Pak Akan ya. Ya, karena dalam LKPD itu kan ada permasalahan yang harus diselesaikan oleh anak. Nah, jika anak tidak memahami dan tidak mau mengeksplor pemahamannya, mereka mungkin tidak akan dapat menyelesaikan LKPD tersebut. Sehingga di sini saya akan lebih melakukan bimbingan lebih lanjut mungkin, Pak. Iya, luar biasa sekali semangat Ibu ya, ya untuk ketercapaian dari proses pembelajaran yang lebih bagus. Tentunya di akhir saya juga ingin mengetahui perasaan Ibu setelah kita bercakap-cakap, berdiskusi, apakah harapan Ibu memang sudah tercapai, Bu? Seperti yang Ibu sampaikan di awal tadi. Ya, Pak Akan, tentunya setelah saya melakukan ini, melakukan percakapan dengan Bapak, perasaan saya senang sekali dapat membuka pikiran saya. Bagaimana saya mencari solusi mengenai pembelajaran yang saya lakukan, di mana anak-anak itu kurang fokus terhadap pembelajaran yang sedang berlangsung. Iya, Ibu luar biasa sekali ya diskusi kita untuk hari ini. Mungkin saya cukupkan saja ya karena saya juga setelah ini ada mengajar di kelas ya. Ya, sekian dulu ya, Bu ya. Ya, Pak Akan. Terima kasih banyak, Pak Akan. Ya, sama-sama. Selamat pagi, Bu Ari. Pak Akan, selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya, Pak? Baik, Bu. Ya, habis liburan tentunya sebenarnya harus bergembira, Bu. Cuman tetap aja ada yang saya ingin diskusikan dengan Ibu ya. Apa Ibu sibuk untuk hari ini, Bu? Boleh sekali, Pak. Kebetulan saya sudah selesai mengajar. Mari kita duduk di taman agar lebih fresh. Mungkin topik apa yang ingin didiskusikan, Pak? Begini ya, Ibu. Ya, pengalaman saya mengajar di kelas. Ini terkait dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Pembelajaran berdiferensiasi rasanya masih jauh dari kata maksimal, Bu, yang saya terapkan di kelas, Bu. Wah, menarik sekali, Pak, topiknya. Tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ngomong-ngomong nih, Pak, kalau boleh tahu ya, apa yang Bapak sudah implementasikan terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Jadi untuk mengawali implementasi pembelajaran berdiferensiasi, saya sudah memberikan asesmen awal, Bu, untuk mengetahui gaya belajar dari siswa saya, Bu. Nah, sehingga dari gaya belajar itu saya petakan anak-anak ada yang gaya belajarnya auditori, visual, kinestetika. Cuman
dari penerapannya, nah padahal saya sudah merancang, artinya membuatkan video, slide PowerPoint, dan LKPD, Bu. Cuma setelah penerapannya anak-anak kok bingung di kelas, Bu. Nah itu yang permasalahan saya, Bu. Kalau apa yang saya dengar itu Pak Akan sudah memetakan kebutuhan belajar anak, merancang pembelajaran berdiferensiasi, dan menerapkannya. Nah, dari mana Bapak tahu bahwa pembelajaran berdiferensiasi yang Bapak terapkan kurang maksimal? Oh, dari ini, Bu. Dari setelah saya berikan tugas, untuk menyelesaikan tugas, semua pada, artinya kebanyakan pada bingung anak-anak itu. Dan bahkan karena saking bingungnya, saya kembali jelaskan lagi secara artinya itu ceramah, Bu. Nah, itu yang saya bingungkan, Bu. Gimana yang harus saya perbaiki, Bu? Kalau menurut Pak Makan ya, apa yang menyebabkan anak-anak kurang bisa mengikuti pembelajaran berdiferensiasi tersebut, Pak? Sesuai dengan pembelajaran yang sudah Bapak rancang. Apa mungkin ada hubungannya dengan LK yang saya susun ya, Bu? Karena LK yang saya susun itu ya saya berikan ke anak-anak, ada soal, langsung mereka saya suruh melengkapi ya, Bu. Sehingga Oh, mereka begitu, kebingungan Pak ya. ya. Jadi untuk LKPD yang menurut Bapak itu yang baik nanti digunakan oleh anak-anak dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa, Pak? Ya, setelah Ibu memberikan gambar seperti itu, jadi saya teringat, Bu. Ya, LK yang bisa mungkin memberikan satu gambaran dari tugas yang harus diselesaikan itu mungkin ini ada LKPD yang lebih terstruktur, Bu. Ya, yang misalnya kalau saya berikan contoh, yang misalnya yang nomor satu pasti diberikan bantuan tuh anak-anak untuk menjawab, Bu. Jadi lebih variatif mereka itu. Wah, bagus sekali, Pak. Kalau LKPD itu dibuat lebih struktur sesuai dengan kebutuhan belajar anak, Pak ya. Nah, untuk strateginya sendiri, untuk strategi pembelajaran berdiferensiasi nantinya, seperti apa yang akan Bapak terapkan agar anak-anak itu lebih memahami materi lebih maksimal, Pak ya, saat diskusi pada proses pembelajaran. Iya, saya akan menyeluruh melakukan perbaikan, ya. Termasuk juga video yang saya buat, termasuk PowerPoint-nya, saya akan sesuaikan dengan LK yang saya rencanakan, Bu, yang saya sampaikan tadi, yang lebih variatif. Nah, mungkin untuk pilihan lain yang Bapak lakukan agar bisa berhasil menerapkan pembelajaran berdiferensiasi lebih maksimal itu seperti apa, Pak? Iya, jadi untuk pembelajaran yang ya secara maksimal, ya seperti yang saya sampaikan tadi, tentunya ya saya akan lengkapi apa yang menjadi pokok permasalahan tadi, ya seperti ya LK yang memang yang terstruktur, termasuk LK-nya itu saya akan samakan juga poin-poinnya yang ada di slide saya dan juga di videonya, Bu. Wah, bagus sekali, Pak, untuk rencananya. Nah, menurut Pak Hakan nih, jika dari rentang 1 sampai 10, seberapa yakin bahwa Pak Hakan akan berhasil
mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi? Kalau dari rentang 1 sampai 10, ya saya yakin bisa di posisi 8 ya Bu. Wah, bagus Pak Hakan. Harapannya sudah di skala 8. Apa ada keinginan lagi untuk meningkatkannya? Iya tentunya sih ada ya Bu. Yang saya maksud tadi itu adalah yang sebelum penerapan itu saya berada di posisi 6, kemudian setelah penerapannya saya inginkan di posisi 8 Bu. Ya, jadi saya klarifikasi yang tadi itu. Wah, menarik sekali Pak obrolan kita hari ini. Nah, kapan Bapak akan memulai melaksanakan rencana tersebut? Saya akan mulai secepatnya Bu. Ya mungkin ya setelah masuk nanti saya akan terapkan. Ya saya ingin hasil yang tentunya apa yang saya impikan ya itu bisa secara maksimal menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Bagus sekali itu Pak. Kalau boleh tahu Pak ya, Bapak kan akan merancang sendiri, apa memerlukan dukungan dari rekan yang lain? Tentunya saya akan berkolaborasi untuk merancang rencana pembelajaran ya dengan teman-teman yang sejawat Bu. Iya, bagus sekali Pak, itu bisa berbagi dengan rekan sejawat ya Pak ya. Nah, semangat Pak Hakan, semoga berhasil ya. Dan tentunya sesuai dengan harapan Bapak. Nah, Ya, bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan coaching hari ini? iya, saya merasa lega sekali Bu. Jadi saya pikiran saya terbuka, lebih terbuka terkait dengan rancangan pembelajaran yang akan saya terapkan guna mencarikan solusi dari apa yang saya hadapi di kelas Bu, terkait dengan pembelajaran diferensiasi Bu. Ya Pak, saya juga senang bisa berbagi pengalaman dengan Bapak, melakukan percakapan coaching hari ini tentang bagaimana menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Iya Bu, sama-sama. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf ini mengganggu Bu. Iya, sama-sama Pak Hakan. Terima kasih banyak. Sampai jumpa nanti di minggu Iya, berikutnya setelah Bapak menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih Bapak. iya sama-sama. Uh, ya, jadi saya akan berefleksi terkait dengan kegiatan yang sudah dilaksanakan tadi percakapan coaching. Jadi ya walaupun ada sedikit kendala terkait secara teknis, percakapan sudah berjalan dengan baik, kemudian bisa saling mengisi antara saya dengan Bu Ari, saya sebagai coach, Bu Ari sebagai book, atau sebaliknya. Jadi dari alur titranya sudah bisa terakomodir, termasuk juga bagaimana mungkin Bu Ari menggali permasalahan atau mencarikan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Nah, sehingga nantinya saya selaku coach bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Termasuk juga perasaan saya lega bisa berbagi pada praktek coach pada saat ini. Untuk berikutnya silakan Bu Ari yang berefleksi.
Ya Pak, terima kasih Pak atas waktunya. Meskipun ini suaranya agak perlu konsentrasi mendengarnya karena bergema ya Pak ya. Nah, untuk dari praktek kucing yang sudah kita praktekkan, kami praktekkan bersama, sudah sesuai dengan alur Tirta dan lebih baik dari sebelumnya. Mungkin untuk kedepannya kami akan sering berlatih bagaimana menggunakan coaching sesuai dengan alur Tirta, baik itu dengan prinsip dan paradigma berpikir coaching, dan sesuai dengan kompetensi inti coaching. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk refleksi hari ini. Terima kasih banyak Ibu Fasilitator dan Pak Ngakan dalam kegiatan di Rukol ini. Terima kasih Bu, Bapak. Nah, untuk waktu saya serahkan kembali kepada Ibu Fasilitator.